Barakallahu fikum ya Ustaz. Kemudian selanjutnya kami panggil Umur Aisyah, tafadholi. Umur Aisyah, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz, berkenaan dengan ini kan jauh-jauh hari dan tahun-tahun sebelumnya juga sudah puasa Arafah itu rutin ya Ustaz. Tapi qadarullah tahun ini kan ada halangan haid gitu Ustaz. Sebenarnya sih nyesek juga gitu sebenarnya di hati gitu. Subhanallah. Ini Ustaz, yang Anan tanyakan ini apa? Bila kita seperti amalan yang tadi Ustadz sampaikan itu kita menyiapkan berbuka puasa untuk keluarga atau untuk tetangga gitu, bisa untuk wanita. Apakah dengan seperti itu kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu Ustadz 2 tahun itu Ustadz? Itu saya 2 tahun. Ya. Pertanyaan yang kedua Ustadz, ini Ustadz berkenaan dengan kan di tempat Ana itu kajian itu dari pada maghrib itu sampai menjelang bisa sebenarnya ya Ustadz ya, tapi karena biasanya materi belum selesai terus dilanjutkan sampai ditundanya sholat isya itu Ustadz. Tapi sebelumnya sih azan dulu Ustadz, setelah azan itu dilanjutkan gitu. Tapi ada beberapa ikhwan yang protes katanya, kenapa kok amalan yang wajib malahan ditunda gitu. Sedangkan yang kajian itu kan sifatnya sunnah gitu. Kenapa tidak didahulukan dengan yang wajibnya dulu? Itu bagaimana ya Ustadz menyikapinya seperti itu? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah. Subhanallah ya. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Orang yang sakit, orang yang berhalangan karena musafir, ketika dia tidak melakukan amalan yang biasa dia kerjakan, akan tetap pahala itu ditulis. Ditulis, itu orang sakit ya. Gak bisa puasa. Ini orang musafir. Gak puasa ketika 9 Arafah. Tapi dia rutin puasa tanggal 9 Arafah, dicatat. Dia pahala puasa Arafah. Subhanallah. Jadi untuk siapapun perempuan yang sedang datang bulan ya, kalau memang dia terbiasa puasa Arafah, semoga. Artinya kalau dia nggak berhalangan dia puasa, tapi karena ada halangan dia nggak puasa gitu. Semoga tetap dia dapat pahala puasa Arafah ini. Adapun kalau bicara apakah dengan dia memberikan buka kepada orang yang puasa, dia akan mendapatkan pahala puasa Arafah atau dapat pahala puasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan dapat pahala puasa. Dan semoga pahalanya karena kita memberikannya di hari-hari terindah tentunya akan dilipat gandakan. Karena berada di 10 awal Dzulhijjah. Dan puasanya puasa Arafah. Kemudian kita memberikan buka kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Semoga pahala itu dilipat gandakan. Yang jelas dia akan mendapatkan pahala puasanya. Jadi jangan berkecil hati pada hari-hari seperti ini. Ya masih ada waktu bagi para emak-emak ya, yang walaupun dia puasa, bagaimana dia berbagi buka puasa untuk orang-orang yang sedang puasa. Karena kita tahu jemaah, ketika ditimbang puasa itu kadang-kala kurang. Semoga dengan pahala puasa dari memberi buka ini juga bisa melengkapi kekurangan puasa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun amalan lainnya mungkin ya terus memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, kemudian beristighfar, berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk pertanyaan kedua tentang penundaan sholat Isya. Iya. Kita tahu memang waktu Isya sudah ditetapkan. Sehingga ketika masuk waktu Isya disyariatkan untuk adzan. Pelaksanaan sholatnya itu waktunya terbuka. Artinya kita kalau Isya mau jam 7. Jam 7 udah adzan nih. Menunjukkan sudah masuk waktu Isya. Kemudian kita sholat mau jam 9 umpamanya. Nggak apa-apa. Kita mau sholat jam 10 nggak apa-apa. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam
beliau pernah berniat untuk mengakhirkan waktu sholat isya pelaksanaannya. Beliau mengatakan, laula an asyukka ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan akhirkan isya ke tengah malam. Tapi karena Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya, maka Nabi mensegerakan. Mengakhirkan isya ini berarti boleh, tergantung kondisi. Kalau menyusahkan jangan. Di antara keutamaan kita mengakhirkan waktu isya, kita itu dapat pahala sholat. Jadi orang itu ketika nunggu waktu sholat, maka terhitung sholat. Dia mau dalam maghrib nih kajian. Kajian adzan isya lanjut sampai jam 8 baru sholat isya. Dia dapat pahala sholat itu terhitung sholat dari sejak ba'dal maghrib sampai sholat isya. Tapi kalau dia itu jam 7 adzan dia sholat isya, kemudian habis isya melanjutkan kajian, ya sudah. Dia kajian aja, nggak dapat pahala nunggu sholat. Karena memang tidak sedang menunggu waktu sholat. Dia nunggu kajian selesai. Tapi kalau orang nunggu ba'dal maghrib sampai isya, kan nunggu waktu isya, nunggu sholat isya. Sehingga pahalanya akan lebih besar lagi. Namun untuk para penyelenggara kajian, tolong melihat kondisi. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Kalau ternyata dengan mengakhirkan waktu isya memberatkan orang, maka jangan. Kita menyelisihi sunnah Nabi SAW. Soalnya ada masjid yang memang tempatnya orang mampir. Adzan isya orang mampir. Dia mau sholat terus mau berangkat. Kalau kita tunda, nih orang kesian. Ini gimana nih, kapan sholat isyanya gitu ya. Sedangkan dia mau melakukan perjalanan. Tapi kalau masjidnya itu memang masjid yang biasa kajian dan orang-orang yang di situ adalah orang-orang yang di komplek itu, nggak ada yang keberatan dengan ditundanya waktu isya, nggak ada masalah. Tapi kalau alasannya tadi, kok demi yang sunnah mengakhirkan yang wajib? Enggak, yang wajib ini memang boleh diakhirkan. Bahkan disunnahkan untuk diakhirkan. Agar kita terus dapat pahala. Jadi nggak dosa orang yang sholat isya jam 8 nggak dosa. Bahkan tadi dia akan mendapat pahala yang lebih besar lagi karena sedang menunggu waktu sholat selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.